Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini, Rabu 29 September, kita berjumpa lagi dalam Madah Gema Sabda Harian bersama Bu Wanti. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Sabda Tuhan yang kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Ayat emas hari ini diambil dari ayat ke-51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Anak-anak yang terkasih, hari ini gereja memperingati pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, malaikat agung sebagai bagian karya keselamatan. Ketiga malaikat agung ini mewakili hal penting paling dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, yaitu pergulatan, perutusan, dan kesehatan. Malaikat Mikael menemani kita berjuang memilih setia pada Tuhan dengan rajin berdoa, melaksanakan tugas kewajiban, berbagi kasih. Malaikat Gabriel pembawa warta utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita. Kita juga bisa menyampaikan kabar sukacita bagi orang di sekitar kita. Kita diajak terbuka akan karya Allah pada hidup kita dengan menjadi penolong bagi orang lain. Santo Rafael memberikan perlindungan dan penyembuhan. Diharapkan ketika kita sakit, kesusahan, kita tetap percaya dan berpengharapan pada Allah, satu-satunya sumber keselamatan dan kebahagiaan. Mari anak-anak, kita meneladan ketiga malaikat agung yang kita peringati hari ini. Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami agar selalu percaya dan berpengharapan teguh hanya kepadamu. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santa Julie Biliat, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar dan melakukan aktivitas hari ini. Berkah dalam. Nyamuk, Banyak. Nah, sekarang apa bedanya? Coba dibaca. Ya, sekarang semua membaca.
Apa bedanya? Kupu-kupu termasuk salah satu serangga yang metamorfosis dalam menyebabkan siklusnya. Proses metamorfosis disebut berdiri dari ada yang menetas biasanya spesialis bisa kita temukan tergantung pada bahan atau daun seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Apa bedanya? Sebentar. Anak-anak, tolong ya. Pagi buka dalam. Ya, pukul 7.15 kalian sudah siap. Ya, sudah siap di kelas. Sudah pukul 7.39 baru masuk ya. Besok pagi harus lebih pagi. Oke anak-anak? Kesepakatan kita gimana? Kalau tadi aku nggak bisa masuk. Makanya kata telat. Apa bedanya? Kupu-kupu termasuk salah satu serangga yang bermetamorfosis sempurna. Apa anak? Bermetamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya. Sempurna. Proses metamorfosis tersebut terdiri dari apa saja anak-anak kalau kupu-kupu itu? Telur menetas menjadi larva ya. Jadi larva, kemudian larva menjadi pupa. Setelah menjadi pupa baru menjadi kupu-kupu dewasa. Ini urutannya ini yang mengalami metamorfosis sempurna itu mengalami dari telur jadi larva, pupa, kemudian kupu-kupu dewasa. Jadi mengalami perubahan bentuk ya. Tidak langsung seperti induknya. Nah, larva yang menetas dari telur kupu-kupu biasa kita sebut dengan apa, Nana? Dengan ulat. Ya, ulat ini merusak tanaman karena makan daun-daunan tanaman. Maka petani menjadi rugi kalau daun-daun tanamannya dimakan, maka tanamannya akan mati. Sedangkan pupanya disebut dengan nama krisalis. Apa Nana? Krisalis ini. Krisalis bisa kita temukan bergantung pada daun atau daun tanaman. Nah, daun tanaman. Kalau di pohon pisang ya, di dalam gulungan daun pisang itu biasanya di situ ada krisalis atau kepompong. Bergantung pada daun atau daun tanaman. Proses metamorfosis kupu-kupu ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Coba perhatikan. Gambar berikut ini. Ini gambarnya. Nah, jadi mulai dari kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa itu bertelur. Bertelurnya di mana, anak-anak? Di bawah daun. Ya. Jadi kalau kehujanan tertutup oleh daun, jadi tidak kehujanan telurnya. Nah, menetas di situ, kemudian telurnya itu menetas menjadi larva atau menjadi ulat ini. Nah, anak perempuan biasanya takut dengan ulat ini ya. Ulatnya menakutkan. Kadang ada yang berbulu yang membuat
tubuh kita menjadi gatal-gatal, ulat bulu. Ada juga yang tidak ada bulunya. Setelah makan, ini pekerjaannya hanya makan, tok makan daun, makan tidur, terus makan tok. Kemudian berubah menjadi, ini namanya apa? Krisalis. Nah, namanya krisalis. Nah, kemudian krisalis itu nanti akan membuka, ini kulitnya itu akan terkelupas. Nah, kalau ular itu bisa, ular itu ada yang kulitnya mengelupas, ganti kulit. Tapi kalau ini enggak, nah kulitnya ini terkelupas sehingga kupu-kupu muda itu ada ini sudah menjadi kupu-kupu muda, kemudian jadi kupu-kupu dewasa, terus bertelur menjadi ulat, jadi krisalis, jadi kupu-kupu muda, kupu dewasa, dan seterusnya. Itu namanya metamorfosis apa, Nana? Sempurna. Karena mengalami proses pupa. Ya, itu dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi krisalis, pupa, kemudian menjadi kupu-kupu muda, menjadi kupu-kupu dewasa. Nah. Kupu dewasa. Nah, coba ayo di bawahnya kita baca. Jika kupu mengalami metamorfosis sempurna, serangga juga mengalami metamorfosis dalam dan ketua metamorfosis adanya ditandai dengan selain serangga yang tersebut kata tahapan hidup dan tahapan hidup dalam metamorfosis dari lingkungan misalnya tersebut betul di dalam air tak menetapnya terakhir yang panjang hal-hal bertumbuh dan pertumbuhan dengan hitung ke depan serta belakang itu berdua yang ketika Mbak, dengarkan Pak Maria juga membaca. Jika kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, beberapa serangga juga mengalami proses metamorfosis, namun tidak sempurna. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang tidak. Nah, bedanya apa anak-anak yang tidak dan sempurna itu? Mari kita baca. Misalnya belalang dan kecoa. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan adanya kesamaan bentuk antara larva dan serangga dewasa. Itu. Jadi kalau metamorfosis sempurna itu begitu lahir, begitu menetas, tidak sama dengan induknya. Tetapi kalau yang tidak sempurna memiliki kesamaan bentuk tubuhnya seperti induknya.
Selain serangga yang telah disebutkan, katak itu juga mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Nah, katak itu juga mengalami metamorfosis. Siklus hidup katak juga melalui dua lingkungan, anak-anak ya. Nah, lingkungan tahapan hidup di dalam air dan tahapan hidup di darat. Jadi katak itu bisa hidup di dua alam, di darat dan di air. Maka disebut binatang apa anak-anak? Coba siapa yang tahu? Amfibi, karena bisa hidup di air dan di darat. Metamorfosis katak itu terjadi saat perubahan dari lingkungan air menuju lingkungan daratan. Kalau binatang yang hidupnya di air bernapas dengan apa, Nana? Insang. Umumnya dengan insang. Kalau yang di darat umumnya paru-paru. Nah, pada masanya katak dewasa akan bertelur dalam air. Kalau kalian lihat di kolam-kolam pada musim penghujan, biasanya banyak katak yang bertelur. Nah, telur-telur katak tersebut kemudian menetas menjadi larva. Kalau larva ini tidak ulat, tapi larva ini berubah berudu, anak-anak. Menetas jadi berudu. Berudu yang hidup di air, bernapas dengan insang, ada ekornya, tetapi tidak termasuk sempurna kakinya. Begitu menetas sama dengan induknya apa tidak, kata? Tidak. Kata sempurna. Karena menjadi berudu dulu. Berudu bernapas dengan insang dan menyerupai ikan yang berekor panjang. Setelah beberapa lama, berudu tumbuh dan berkembang hingga ekornya hilang dan memiliki tungkai depan serta belakang. Memiliki kaki depan dan belakang. Selain itu, berudu juga lama-kelamaan memiliki paru-paru yang menggantikan fungsi insang. Nah, setelah tumbuh kaki depan, kaki belakang, kemudian ekornya hilang. Nah, bisa berjalan anak-anak. Bisa berjalan di darat, tetapi juga bisa berenang. Coba kalau kalian lihat katak itu, kakinya ada selaputnya seperti bebek, seperti itik, ada selaputnya sehingga bisa berenang, bisa mendayung dengan kakinya, pintar renang. Itu katak. Kalau katak metamorfosis apa, Nana? Sempurna. Katak termasuk alami metamorfosis sempurna. Coba dibaca, ayo. Setelah ya semua membaca setelah tipe saatnya terus mental jadi ada pada berudu, pada prosesnya berudu menjual jadi kantor dewasa. Kemudian bisa hidup di darat. Selanjutnya akan transisi hidup di air dan coba di darat. Dewasa itu kemudian bisa dijelaskan ditunjukkan oleh gambar air dan juga di daratan. Siklus hidup katak ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Ya, saya pengen lihat. Ini, coba. Tuh, banyak yang menutup kamera, terutama ini. Lionel itu selalu menutup kamera. Kemana ini Lionel? Yo Lionel. Ayo kesepakatan kita gimana? Kalau belajar menutup kamera apa tidak? Ayo Luki, ayo. Tutup kamera apa tidak kalau sedang belajar? Ternyata menutup kamera, saya lihat. Nah,
Oke anak-anak, tolong perhatikan. Jadi nanti kalau kalian memperhatikan, mendengarkan, bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke. Nah, kita lanjutkan. Tuh, setelah tiba saatnya, proses metamorfosis terjadi pada berudu. Pada proses ini berudu berubah menjadi katak dewasa yang kemudian bisa disebut dan bisa hidup di daratan. Selanjutnya, katak tetap bisa hidup di air dan juga di daratan. Siklus hidup katak ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Coba perhatikan anak-anak nih. Ya, katak dewasa. Katak dewasa itu bertelur, berkembang biak dengan bertelur. Ini telurnya. Telurnya biasanya gandeng-gandeng. Nah, di situ ada lendirnya. Lendirnya itu mengikat telur yang satu dengan telur yang lain, sehingga kalau di dalam kolam itu akan gandeng-gandeng. Ya, ada lendirnya. Nah, telur-telur itu akan menetas menjadi berudu ya. Ini seperti ini, bentuknya seperti ikan. Ikan kan tidak punya kaki. Berudu. Berapa hari kemudian berudu itu akan mempunyai kaki. Nah, mempunyai kaki, 2 kaki nantinya ya. Bagian belakang. Ini 2 kaki. Nah, masih punya ekor, tapi masih tambah kakinya. Kemudian berudu, tambah kaki 2 lagi, jadi kakinya ada 4, tapi ekornya tetap ada. Kemudian tahap berikutnya, tuh, katak itu kakinya 4, tapi masih berekor, ekornya sudah kecil, ekornya pendek, ya. Akhirnya menjadi katak dewasa lagi. Nah, dewasa ini ekornya sudah pendek, ini masih panjang ekornya ya. Tuh. Jadi katak juga mengalami metamorfosis apa anak-anak? Sempurna, karena begitu menetas bentuknya tidak seperti katak, berbeda jauh sekali. Berudu berkaki 2, berkaki 4, berekor. Kemudian menjadi katak muda yang masih ada ekornya. Kemudian Tak dewasa. Nanti katak dewasa bertelur lagi. Nah, jelaskan jenis-jenis metamorfosis. Nah, setelah kamu membaca, itu kamu bisa menjawab pertanyaan. Jelaskan jenis metamorfosis yang terjadi pada serangga. Mana? Jelaskan siklus hidup yang terjadi pada katak. Dalam siklus hidup katak, metamorfosis terjadi pada tahap apa saja? Nah, jadi apa saja? Tuh. Jelaskan jenis metamorfosis yang terjadi pada serangga. Gimana anak-anak ini? Jadi pada serangga ini. Jenis metamorfosis yang terjadi pada serangga adalah metamorfosis sempurna dan
dan tidak sempurna, Metamorfosis proses tidak sempurna dan sempurna. tidak sempurna. Proses yang terjadi dalam 4 tahap yaitu apa saja? Yang sempurna telur, larva, pupa, anak kota, kemudian serangga dewasa. Itu kalau yang sempurna. Yaitu telur menetas menjadi larva, larva kemudian menjadi pupa, pupa menjadi serangga dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna adalah terjadi hanya dalam tiga tahap. Tahap pertama apa? Telur menetas menjadi apa? Menjadi larva. Larva menjadi serangga dewasa. Tahu perbedaannya anak-anak? Kalau sempurna mengalami berapa tahap? 4. Kalau tidak sempurna mengalami berapa tahap? 3. Yang sempurna itu tadi telur menjadi larva, larva menjadi pupa, pupa menjadi serangga dewasa. Saya izin mau ambil minum ya. Ya, metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 tahap, yaitu telur menetas menjadi larva, kemudian menjadi serangga dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi hanya dalam 3 tahap, yaitu telur, larva, kemudian serangga dewasa. Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan siklus hidup yang terjadi pada katak. Gimana kalau terjadi pada katak? Siklus hidup pada katak gimana? Siklus hidup katak dimulai dari apa, Nana? Dari telur. Kemudian menetas menjadi apa? Menjadi larva yang disebut berudu. Berudu bernapas dengan apa? Dengan insang. Dan menyerupai ikan yang berekor panjang. Kemudian berudu tumbuh berkembang hingga ekornya hilang dan memiliki tungkai depan serta belakang. Selain itu, berudu juga lama-kelamaan memiliki paru-paru yang menggantikan fungsi insang, lalu berubah menjadi katak dewasa yang bisa hidup di darat. Itu siklus hidup katak. Itu siklus hidup katak. Dalam siklus hidup katak, metamorfosis terjadi pada tahap apa? Nah, pada siklus hidup katak. Metamorfosis terjadi pada tahap apa? Nah, proses metamorfosis terjadi saat berudu sudah memiliki tungkai depan dan belakang serta paru-paru berubah menjadi katak. Nah, ini proses metamorfosis yang terjadi yaitu saat berudu sudah memiliki tungkai depan dan belakang serta paru-paru dan berubah menjadi katak. Tuh. Kamu tadi telah baca wacana, apa bedanya? Oke.
Ini bisa kamu tulis. Metamorfosis kupu-kupu terjadi melalui dalam 4 tahap, tetapi metamorfosis kecoa hanya melalui 3 tahap. Itu. Jadi metamorfosis kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis kecoa hanya melalui 3 tahap, maka disebut metamorfosis tidak sempurna. Bukan belalang yang mengalami metamorfosis sempurna, melainkan kupu-kupu. Jadi belalang, kecoa itu begitu bertelur, telurnya menetas menjadi apa anak? Menjadi belalang muda, menjadi kecoa muda yang belum ada sayapnya. Maka mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna. Sedangkan siklus hidup kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna. Itu tadi kita sudah pelajari tentang siklus hidup apa tadi? Kupu-kupu dan katak, anak-anak. Kupu-kupu dan katak. Nah, setelah ini nanti kalian tulis ini. Ini kalian tulis di buku catatanmu ini. Metamorfosis kupu-kupu terjadi melalui dalam 4 tahap, tapi proses metamorfosis kecoa melalui 3 tahap. Bukan belalang yang mengalami metamorfosis sempurna, melainkan kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna, sedangkan siklus hidup kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna. Coba kamu tulis dulu itu anak-anak. Ya, karena sudah pukul 8, anak-anak kita bergabung dengan. Jadi anak-anak, saya ulang lagi bahwa kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu mengalami telur, larva, pupa, kemudian kupu-kupu dewasa. Demikian juga untuk katak, ya. Katak itu mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan untuk belalang dan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya. Kalau belalang mengalami telur, kemudian belalang kecil, kemudian belalang dewasa. Itu anak. Kiranya untuk metamorfosis serangga dan juga katak demikian. Bukan sekian. Besok dilanjut lagi. Oke. Terima kasih. Selamat pagi.